Kembali lagi bersama saya di Bijang Marie, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Hoax or Real. Maaf ya, ini udah mulai matahari sudah mulai terbenam, tapi daripada nanti telat tayang, jadi saya bikin aja videonya. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe and share. Semakin banyak yang men-share, semakin banyak yang memahami ilmu kesehatan naturopati, dan semoga semakin banyak yang sehat lahir dan batin secara alami ala naturopati. Jangan lupa hadiah bertaburan loh di YouTube channel ini ya. Sekarang lagi ada panci salad master seharga hampir 50 juta rupiah. Nggak kaleng-kaleng hadiahnya di sini, oke? Yuk kita mulai dari Jiweun. MPASI kalau kebanyakan sayur jadi sembelit. Berapa sih banyak? Berapa sih secukupnya? Emosi deh saya. Hoax. Apa itu banyak? Karena sebenarnya orang Indonesia nggak banyak makan sayur. Tahu nggak sih, cuma 4,berapa% orang Indonesia tuh makan sayur yang seperti dianjurkan oleh Kemenkes RI sama WHO. Ini hoax banget ya. Berapa banyak? Kebanyakan sayur tuh apa sih, arti banyak itu apa? Kalau di Eropa, di UK malah anak itu suapan pertama tuh kayak sayur-sayuran, ubi, labu, brokoli gitu. Ntar digabung-gabungin. Jadi seminggu 2 minggu dia udah mulai bermacam-macam itu. Ada sayurannya, di WHO juga dijelaskan harus ada sayuran. Berapa sih arti kata banyak, sembelit? Kasih air putih anaknya ya, mulai MPASI itu udah harus dimasukin air putih juga sayang. Makanya biar nggak sembelit, mungkin kurang air putihnya, bisa tambahin bone broth juga atau kaldu tulang. Jadi ada cairannya. Ini nih, kebanyakan sayur jadi sembelit. Berapa kebanyakan itu? Mohon diklarifikasi. Jadi hoax. Sorry, ini udah terlalu banyak dan justru malah kalau nggak ada seratnya bisa jadi sembelit. Tapi ingat, sembelit juga ada kemungkinan gara-gara kurang cairannya dalam tubuhnya. Bukan susu ya, tetapi adalah air putih. Jadi dari mulai awal MPASI udah harus diperkenalkan air putih mateng. Ya, oke. Berikutnya dari Erika Ciajali. Jam 8 malam ke atas cukup air putih diseruput aja. Nggak boleh banyak-banyak. Bingung ya ini ngejawabnya hoax atau real ya. Sebenarnya sih hoax deh. Saya bilang hoax. Gini, tergantung kalau saya bilang ini real, nah tergantung orangnya. Jadi sampai jam 8 dia berapa banyak minumnya. Kalau minumnya kurang sampai jam 8, terus 8 cuma seruput-seruput doang, ya nanti kekurangan air. Jadi pastikan sebelum, kalau emang mau tidur jam 9 gitu misalnya. Sebenarnya air itu juga luruh kok dalam waktu setengah jam ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau tidur jam 9, jam 10, ya maksudnya pastikan sebelum jam 8 air putihnya udah optimal gitu loh. Seruput-seruput ya nggak harus juga nih. Tadi ya ini jam 8. Tapi tadi ya tadi hampir penuh dan saya minumnya setengah 8 nih, jam 8 lewat sekarang. Ya. Jadi ya sebenarnya sih nggak harus seruput-seruput aja sih. Saya ntar paling minum teh juga. Jadi tergantung badannya sih. Ini hoax sih kalau buat saya sih. Nggak boleh banyak-banyak itu. Ini nih yang kayak gini nih, nggak boleh banyak-banyak, secukupnya. Air itu jelas ukurannya. Perempuan 2,7, laki-laki 3,7 sehari. Cukupin dulu itu. Mau jam 8 kek, mau itu pokoknya harus cukup masuk. Berikutnya, Erika Ciajali. Kebanyakan makan pete tidak baik buat ginjal. Oke, pete itu ini juga gini loh, ini yang kebanyakan. Berapa sih kebanyakan? Gitu loh. Berapa? 1 papan, 2 papan, 3 papan. Berapa banyak itu? Terus tidak baik buat ginjal tuh dalam arti kata apa gitu loh. Jadi biar kita tuh belajarnya tuh nggak banyak hoax terus gitu, gimana sih?
Capek aku. Karena terlalu banyak hoax di Indonesia ya. Jadi pete itu banyak manfaat kesehatannya. Dia ada antioksidannya, dia bisa mencegah hipertensi, diabetes, macam-macam. Seratnya tinggi, ya kan? Dari plant based, dia masuk ke legumes, teman-teman. Jadi mungkin mengandung purin. Tapi sebenarnya semua sayuran atau plant based yang mengandung purin belum ada bukti penelitian ilmiah kalau mereka bisa mencetus asam urat atau cikal bakal gangguan pada ginjal. Jadi sebenarnya gini loh, tapi kan kita pada kenyataannya gini ya, gak ada orang yang makan pete cuman petenya doang atau petenya di sayur doang gitu ya. Kebanyakan digoreng, dibalado gitu. Jadi jangan-jangan minyaknya, garamnya ya kan? Atau temen-temen dari petenya ini gitu loh, tapi yang disalahin petenya. Ya memang mengandung purin, tapi plant-based, kandungan purin dalam plant-based ini tuh tidak mencetus. Ya memang sudah ada gangguan masalah ginjal atau asam urat pada awalnya teman-teman. Jadi kondisi tubuh orangnya itu sudah kebanyakan asam uratnya. Udah tinggi nih asam uratnya. Makanya begitu makan pete jadi bermasalah di ginjalnya. Jadi meningkat dari memicu kondisinya. Gitu, jadi harus dipahamin nih. Ini hoax sih kalau cuma pertanyaannya makan pete tidak baik untuk ginjal. Dan kebanyakan itu berapa harus diperjelas. Jadi kalau makan petenya yang normal dan cuma sesekali, kan makanan itu harus divariasikan. Nggak juga tiap hari makan pete ya say gitu. Terus kalau petenya jadi campuran, di tauco, di gulai, atau apa, it's good, it's healthy. Jadi kayak salah satu sayuran yang tinggi serat, yang punya antioksidan, yang malah bisa baik untuk ginjal malah gitu. Jadi ini hoax sih. I would say hoax, tapi harus di underline banyaknya itu berapa. Ya kalau sekali makan 10 papan, ya itu juga nggak sehat gitu loh, iya kan? Karena sebenarnya pete ini juga bagus untuk masalah pencernaan loh. Interesting ya. Berikutnya, kalau batuk pilek dilarang makan buah dan sayur yang bergetah. Dilarang makan buah sayur yang bergetah. Hoax aja deh aku bilang ini hoax. Kenapa? Salah sih sebenarnya. Jadi pada saat kita batuk pilek, memang ada lendir yang meningkat. Tapi lendir di dalam sayur dan buah itu nggak ada hubungannya sama lendir yang diproduksi sama tubuh kita. Lendir yang diproduksi sama tubuh kita itu akibat imun sistem kita merespon dari serangan patogen tersebut. Jadi menyebabkan lendir, memproduksi lendir yang gunanya nanti lendirnya untuk dikeluarkan. Nah, lendir atau getah dalam sayur dan buah itu ada enzimnya malah, ada antioksidannya malah yang dapat membantu penyembuhan dan yang dapat meningkatkan imun sistem tubuh kita untuk melawan patogen tersebut. Jadi salah sih. Tapi maksudnya gini, pada saat batuk pilek, penting juga yang paling penting adalah cairan yang optimal. Cairan. Jadi air putihnya yang banyak, selain makan buah dan sayur, jadi pastikan cairannya juga optimal agar lendir yang sudah tercipta atau yang berlebihan itu bisa dikeluarkan sama tubuh kita akibat dari asupan air putih yang optimal atau cairan yang optimal. Semoga bermanfaat. Buah dan sayur kan tinggi vitamin C-nya, tinggi mikronutrisinya, jadi nanti malah bisa meningkatkan imun sistem tubuh kita. Oke, semoga bermanfaat. Thank you so much. Jangan lupa untuk di-share dan subscribe. Sarange, salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Bye.